Terdakwa Mario Dandi dituntut 12 tahun oleh jaksa penuntut umum. Sementara terdakwa Shane Lucas 5 tahun penjara dan dituntut ikut membayar restitusi total 120 miliar rupiah bersama terdakwa Mario Dandi. Terkait hal ini, ayah terdakwa Shane Lucas mengaku tidak mampu membayar restitusi yang diajukan jaksa penuntut umum. Menjatuhkan pidana penjara oleh itu kepada terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dandi dengan pidana penjara selama 12 tahun dikurangi selama terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dandi berada dalam tahanan, sementara dengan perintah terdakwa Mario Dandi Satrio alias Dandi tetap ditahan. Terdakwa Mario Dandi dituntut 12 tahun penjara dalam sidang penganiayaan berat berencana terhadap David Ozora di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Selasa pagi. Dalam surat tuntutan, jaksa penuntut umum meminta majelis hakim menyatakan terdakwa Mario Dandi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan penganiayaan berat berencana terhadap David Ozora. Kuasa hukum David Ozora, Melissa Anggraeni, mengaku puas dengan tuntutan 12 tahun penjara dari jaksa penuntut umum. Melissa pun menyebut penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi brutal dan sadis. Akibat peristiwa itu, hingga saat ini kliennya harus menjalani perawatan khusus dan telah mengeluarkan biaya besar. Menanggapi soal restitusi 120 miliar rupiah yang harus dibayar terdakwa, Melissa pun menyetujui pendapat hakim. Jika restitusi tidak dibayar, hukuman bagi Mario bertambah 7 tahun. Kemudian 7 tahun apabila terdakwa tidak membayar restitusi sebesar 120 miliar kepada anak korban. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu kepada terdakwa Shane Lucas Rotua Pamondian Lumban Toruan alias Sen dengan pidana penjara selama 5 tahun. Sementara itu terhadap terdakwa Shane Lucas, jaksa penuntut umum menilai Shane secara sah dan meyakinkan ikut serta dalam rencana penganiayaan yang terjadi pada akhir Februari lalu. Karenanya, terdakwa dituntut 5 tahun penjara serta membayar restitusi dengan total sebesar 120 miliar rupiah bersama terdakwa Mario Dandi. Terkait hal ini, ayah terdakwa Shane Lucas, Tagor Lumban Toruan, mengaku pihaknya tidak mampu membayar restitusi yang diajukan jaksa penuntut umum. Karena anak saya Shane Lumban Toruan tidak ada berperan melakukan apapun selain memvideokan doang, itu pun terpaksa ya. Baik restitusi dari awal kita sudah terus terang ya, saya sudah bilang bahwa itu tidak akan bisa saya bayar. Kuasa hukum Shane Lucas, Happy Sihombing, juga menyatakan keberatan dengan tuntutan JPU karena isi kesimpulan tuntutan yang dibeberkan jaksa dinilai tidak sesuai dengan sejumlah fakta dari kubu kliennya. Kuasa hukum Shane pun akan menyampaikan fakta itu pada sidang pleidoy atau pembelaan. Tim Liputan CNN Indonesia.